Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka untuk pembahasan kali ini ada yang bertanya nih teh, gimana nih teh ya hukumnya jika misalkan suami kita jika misalkan suami kita itu pengennya tiap hari loh teh, itu pengennya tiap hari, sedangkan kan terkadang fisik aku ya misalkan mungkin agak sedikit lelah atau capek atau dengan alasan apapun itu, tapi ini pengennya suami itu setiap hari. Nah, bagaimana menurut pandangan syariat jika seorang suami yang meminta kepada istrinya untuk melakukan ibadah setiap harinya? Ya memang ibadah ini atau melakukan ibadah khusus pasangan suami istri ini merupakan hal yang sangat menyenangkan. Sebetulnya halnya sangat menyenangkan. Meskipun entah apakah seorang istri ini semuanya berkata bahwa apakah ini hal yang menyenangkan, sebetulnya ini benar loh wahai para wanita, ini adalah ibadah yang menyenangkan karena seorang suami memberikan rayuan, memberikan cumbuan, memberikan secara optimal rasa kasih sayangnya ditunjukkan tentu kepada kita istrinya, dan suami tidak mengajak kepada kita melakukan suatu pekerjaan yang sampai melelahkan terhadap fisik kita, tidak kan? Itu semuanya bernaung dengan penuh rasa kasih sayang. Bukankah itu adalah hal yang menyenangkan sebetulnya? Dan selain dari itu ya tentu ya dapat pahala yang begitu besar jika seorang istri yang mau melayani suaminya dengan penuh rasa sukacita. Nah, mungkin itu udah kita banyak dipahami ya bagi pasangan suami dan juga istri juga. Nah, namun wahai para suami, di dalam satu sisi kita harus bisa mengetahui bahwa sesuatu yang israf atau bahwa sesuatu yang berlebihan apapun itu sebetulnya tidak dianjurkan juga. Meskipun ya misalkan contoh yang sederhana, kita misalkan makan kita makan nasi dengan lauk pauknya, kan itu sesuatu makanan yang halal. Tetapi kalau israf berlebihan juga kan nanti ujung-ujungnya bisa sakit juga kan karena terlalu berlebihan. Nah, maka dari sini kita harus imbangi ya wahai para suami dari dua segi sisinya yang harus kita pandang. Kalau misalkan kita berbicara menurut hukum syariat bagaimana nih teh? Ya, kalau kita berbicara hukum syariat itu sebetulnya sih tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan bagi seorang suami meskipun meminta kepada istrinya, tidak ada larangan. Kecuali di sesuatu hal yang diharamkan, misalkan ketika istrinya sedang haid, ketika istrinya sedang nifas, ataupun misalkan sengaja memaksa istrinya sedangkan itu bisa memudaratkan kepada istrinya, misalkan karena istrinya lagi sakit, seperti itu ya, ataupun di waktu-waktu yang tertentu, atau misalkan mengajak melakukan ibadahnya tetapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau selain dari itu ya hukum dasarnya itu tidak dilarang. Bahkan meskipun sekalipun istrinya itu sedang berada di dalam keadaan istihadah, kalau sang suaminya tidak merasa jijik, itu tidak apa-apa ya melakukan ibadah kepada istrinya meskipun istrinya sendiri itu sedang istihadah. Jadi paham ya, pada dasarnya itu sebetulnya wahai para istri hukumnya dibolehkan. Karena kan di dalam hadis juga kan mengatakan ya seperti ini. Jadi Rasulullah itu berkata kan kepada para sahabat, kata Rasulullah berkata ya kepada para sahabat, kamu akan mendapati pahala yang begitu besar ketika kamu melakukan ibadah kepada istrimu. Nah, maka lantas ketika Rasulullah berkata itu kepada para sahabat agak sedikit kayak kebingungan. Kemudian karena saking penasarannya, kemudian itu para sahabat kembali berkata gitu kepada Rasulullah, dapat pahalanya Rasulullah, katanya gitu. Bukankah itu sedang mengeluarkan syahwatnya gitu. Tetapi kenapa itu bisa berubah menjadi suatu pahala gitu ya, kata para sahabat. Maka Rasulullah berkata kembali kan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, bukankah kan kamu tahu kalau misalkan seseorang melakukan sesuatu yang haram, melajurkan syahwatnya kepada sesuatu yang diharamkan, maka itu akan berubah menjadi apa? Dosa kan? Kata Rasulullah. Ya begitu juga sebaliknya. Meskipun kita mengeluarkan rasa syahwatnya, tetapi kalau kita lakukan hal itu kepada sesuatu yang halal, maka itu nanti ujungnya dapat apa? Sudah bisa kita jawab, kata Rasulullah, maka itu akan mendapatkan suatu pahala.
Jadi memang ibadah ini kita meluarkan rasa syahwatnya itu, tetapi justru berubah menjadi suatu pahala. Dan hanya ini aja yang ketika mengeluarkan rasa syahwat tidak menjadikan suatu dosa, tetapi justru menjadikan suatu amal ibadah. Seperti itu. Jadi sekali lagi hukum pada dasarnya memang itu apa? Wahai para istri, itu dihalalkan ataupun itu diperbolehkan jika seorang suami meminta kepada kita meskipun ingin dilayani setiap harinya. Karena apa? Karena memang tidak tercantum di dalam hadis ataupun Al-Quran secara konteksnya ada gitu ya, tidak ada gitu ya untuk pelarangan seperti itu. Ya meskipun kalau kita lihat dari sisi yang lain, wahai para suami, jadilah seorang suami yang bisa berbijaksana sekali, yang bisa sangat paham melihat pasangan kita ataupun melihat kondisi istri kita gitu. Karena itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai rasa bijaksana yang lebih tinggi. Jadi kita lihat nih, kita harus bisa memahami dan juga kita harus bisa menghormati ya keadaan fisik istri kita, bagaimana saat ini emosional istri kita, seperti itu ya. Jadi kita harus pintar pandai melihatlah kondisi seperti itu. Ya meskipun ada sih di dalam referensi kitab yang lebih mengerucut membahas tentang hal ini. Nah ini sekarang ada nih di dalam kitab Al-Mughni. Jadi sebetulnya di dalam hal ini kalau lebih dikerucutkan lagi menurut pandangan beberapa ulama itu sebetulnya ada ikhtilafiyah ataupun ikhtilafiyah itu adalah ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Kalau sekarang ini dilihat di dalam kitab Al-Mughni ya, ini bisa dilihat di juz ke-7 halaman 28. Dalam ini kitab dikatakan idza kanat lahum ra'atun. Misalkan jika seorang suami yang memiliki seorang istri, lazimahul mubitu indaha. Kemudian maka seorang suami tersebut wajib bermalam tentu dengan istrinya. Lailatan min kulli arba'i layalin. Satu malam itu maksudnya di dalam setiap 4 malam itu 1 kali, seperti itu. Malam yakun lahu uzrun, selama hal itu tidak ada keuduran. Jadi kalau di dalam kitab Al-Mughni ini dikatakan bagusnya ketika melakukan ibadah suami istri itu adalah sekitar 4 malam 1 kali. Jadi setiap selisih 4 malam itu lakukanlah 1 kali. Jadi 3 hari sekali atau 4 hari sekali mungkin ya. Seperti itu. Meskipun itu ikhtilafiyah ya. Bahkan ada sebagian juga ulama yang berpendapat katanya 1 kali di dalam selama masa suci. Ada itu ulama yang kedua yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan wanita suci itu 21 atau 22 ya, kalau yang normalnya ya antara 21 ataupun 22 hari. Ya, maka minimal dalam 1 kali suci 1 kali deh, jangan sampai nggak pernah, seperti itu. Itu adalah pendapat dari ulama yang kedua. Nah kemudian ini pendapat ulama yang ketiga mengatakan maksimalnya gitu, tapi maksimalnya udah over gitu ya. Maksimalnya itu adalah di dalam jangka waktu 4 bulan lakukanlah minimal 1 kali. Nah ini kayaknya pendapat ulama yang ini kayaknya ini cocok bagi pasangan suami istri yang LDR gitu ya. Kadang kan suka ada yang istrinya tinggal di kampung, suaminya kerja di kota tapi tanpa membawa anak istrinya. Nah kalau bisa itu yang LDR itu jangan melebihi dari 4 bulan seperti itu. Maka selama 4 bulan sekali rentan itu pulanglah, kemudian gawilah istri kamu, seperti itu. Ini makanya ikhtilafiyah kan menurut perbedaan pendapat ulama. Nah tetapi dari semua perbedaan pendapat ulama tersebut ada satu kaul yang mana ini kaulnya itu lebih sahih daripada pendapat-pendapat ulama yang lain. Nah pendapat ini kaul yang sahih ini mengatakan bahwa ini semua itu tergantung kemampuan, kebutuhan serta kadar mampu menahan diri dari dengan rasa syahwat itu. Nah ini sebetulnya kaul ulama yang lebih sahih yang ini gitu. Jadi ya tergantung kemampuan dan juga kebutuhan kita gitu. Karena kemungkinan kan kebutuhan setiap orang mungkin berbeda dan semuanya itu biasanya kembali kepada fisik dan juga umur kita sih ya. Kalau misalkan umur yang baru-baru awal-awal pengantin itu kayaknya
tidak akan saling berdebat sepertinya ya antara suami dan juga istri. Karena istrinya juga kemungkinan besar kalau awal pengantin itu masih masa-masa sonok-sonoknya gitu ya. Jadi kayaknya ini gak akan ada perdebatan. Istrinya mau-mau aja sepertinya ya. Tapi kalau misalkan ya udah berumah tangga, akhirnya berumah tangga tahun-tahun, 8 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, akhirnya tidak terasa umur kita yang udah sekarang udah 35 tahun, suaminya yang udah umur 40 tahun. Ya kalau misalkan suaminya 40 tahun, nah itu baru kan frekuensinya harus menyadari dengan kondisi fisik kita, seperti itulah. Jadi intinya ya itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya, bisa kita komunikasikan yang baik antara pasangan suami dan juga istrinya. Harus saling memahami satu sama lain kondisi milik suami dan satu kondisi milik sang istrinya, seperti itu. Meskipun secara hukum dasarnya sih tidak ada larangan, meskipun suami pengen setiap hari kepada istrinya. Oke, mudah-mudahan yang bertanya akan hal ini bisa memahami akan suatu jawabannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.